surat Al-Baqarah ayat 93 94. 93. Sudah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wahdina ila siratin mustaqim. Allahumma hdina fiman hadait. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul bi'sa ma ya'murukum mim mati bertemu dengan ba ang hasan, apa hukum bacaannya? Ya'murukum paling bawah. Mim mati bertemu dengan ba atau mim sukun. Dilempar ke siapa, Hasan? Eko. Ikhfa syafahi. Bihi Adi. Kenapa? Hamzah. Haknya hidup. Haknya hidup. Cara bacanya imanukum mim mati bertemu dengan hamzah bidan. Mimnya dibaca jelas, gak boleh dengung. Idhar syafawi. Bidan kemana baik? Sakit. Kalau sakit bilang di grup, saya sakit, minta doanya supaya cepat sembuh biar bisa ngaji lagi. Ya. Kalau ada temennya yang sakit kasih tahu. Bidan sakit, minta doanya. Ya. Sama saudara itu mesti saling mendoakan. Ya. Saudara apa? Seiman. Saudara seiman, ya. Saudara seiman, sedesa, banyak sekali kalian. Setangga. Ya. Imanukum in kabir apa nun mati bertemu dengan kaf? Ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa?
Iya. Tum, mim mati bertemu dengan mim. Kembali lagi. Hasan. Idgham. Idgham. Mimi. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mimi. Ya. Mu'minin. Nin. Ang Didi inget nada itu nada apa sih? Nada apa? Ambur. Mad tabi'i diwakafkan, hukum bacanya apa? Mad arid bisukun. Wa idh, dan ingatlah. Ingatlah. Dan ingatlah serta ambil pelajaran. Ya. Kalau ada wa'id, itu artinya ingatlah, ketahuilah, kemudian ambil pelajaran. Ya. Barangkali kalian sudah pernah mendengar, maka diingat. Sudah pernah mendengar, tapi enggak diambil pelajaran, maka diambil pelajaran. Itulah wa'id. Ya. Ingat, ambil pelajaran. Akhadna, tatkala kami mengambil. Akhadna, kami mengambil. Mitsaqakum, mitsaq, janji. Janji kalian. Kalau mitsaq itu bukan hanya sekedar janji, tapi dia berteguh hati, berbaiat diri. Ya. Dia berteguh hati, berbaiat diri, sehingga berjanji akan mematuhi apa yang dia teguhkan itu. Itu mitsaq namanya. Ya. Kalau janji kan janji saja. Janji Sukiki jalan-jalan, kumpul, Mayang Didi jam 8. Oke, siap. Tiba-tiba besok dia nggak datang, milih dagang galon, padahal sudah berjanji. Ya. Maka ketika kita mengikrarkan janji, ditimbang dulu apakah kita mampu untuk memenuhi janji itu atau tidak. Kalau dirasa tidak bisa memenuhi, jangan berjanji. Ya. Karena salah satu tanda orang beriman adalah menepati janji. Maka tatkala kita berjanji, disambung dengan ucapan insyaallah. Insyaallah besok saya datang. Artinya apa? Saya besok datang. Kalau tidak ada halangan yang berupa halangan syariat. Kalau hanya malas-malas doang, maka dia mendapat dosa karena mengingkari janji. Kalau mitsaq bukan hanya sekedar janji, tapi di dalamnya itu ada keteguhan yang diikrarkan untuk ditaati. Itu namanya mitsaq. Wa rafa'na, dan kami pun mengangkat fauqakum, di atas kalian, kepala kalian. Ketika kalian berjanji, pada waktu itu kami mengangkat di atas kepala kalian at-tur, bukit Tur. Bukit Tur Sina. Maka sebagaimana yang pernah diceritakan, ini masih kisah tentang Bani Israel, yang mana mereka berulang kali bermaksiat kepada Allah, menyalahi janji kepada Allah, sehingga diambil janjinya
dengan disaksikan Bukit Tursina yang diangkat di atas kepala mereka. Ya. Mereka berjanji untuk mengikuti nasihat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mereka berjanji untuk taat kepada Taurat. Ya. Khudhu, maka ambillah. Ma'atainakum, dari apa yang kami telah datangkan kepada kalian. Apa maknanya? Apa yang telah kami datangkan? Yakni tumsiku bisyar'illah bijiddin wa azim. Maknanya adalah kalian berpegang teguh dengan syariat Allah dengan sekuat tenaga dan dengan kemampuan yang kuat. Sekuat tenaga kalau tidak diiringi dengan kemauan hati yang kuat akan mudah terlepas. Begitupun sebaliknya, keinginan yang kuat tidak diaplikasikan dengan ikhtiar yang kuat, maka sama saja bohong. Maka di sini ada kata jiddun wa azim. Keinginan yang kuat mesti diikhtiari dengan kuat pula. Janji menerapkan syariat Islam, menerapkan syariat Allah itu bukan hanya sekedar teori. Ya. Kita ngaji di masjid tentang berbagai macam hukum agama Islam, tapi kemudian setelah ngaji nggak diterapkan, itu sama aja bohong. Maka kedua-duanya mesti diterapkan. Ngaji diiringi dengan keinginan yang kuat, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan begitu langkah kita menjadi langkah yang diridhoi Allah. Ya. Kita ini terlalu sibuk sebenarnya untuk memikirkan sesuatu yang akan datang. Kalau kita benar-benar memikirkan kita pada hari ini. Apa maknanya? Menjadi mukmin yang teliti itu tidak ada waktu untuk memikirkan masa depan. Dia akan memikirkan hari ini. Apakah hari ini duduk kalian sudah diridhoi Allah? Pernah nggak kalian terpikirkan seperti itu? Pernah nggak sedetail itu pikiran taat kalian pada Allah? Apakah hari ini kalian memandang guru kalian sebagaimana memandang yang Allah perintahkan? Apakah kali ini kalian ngukur-ngukur sikil itu merupakan perintah dari Allah? Pernah nggak kalian memikirkan sedetail itu coba? Mukmin yang teliti, yang baik di hadapan Allah tuh yang begitu. Kalian mikirnya besok mau makan apa, besok kerja nih planningnya seperti apa. Jangankan untuk memikirkan besok, sekarang pun kalau kita sadar akan banyak kesibukan yang perlu kita pikirkan. Coba bayangin. Duduk begini nih kalian lagi diridhoi Allah enggak nih? Kalian ngaji nih sebenarnya nih dalam posisi seperti ini nih yang Allah inginkan atau enggak sih? Habis bangkit dari ngaji ini kalian ke kamar mandi ini sesuatu yang diridhoi Allah enggak sih? Megang HP ini sesuatu yang diridhoi Allah enggak sih? Coba bayangin. Maka tidak ada waktu untuk memikirkan esok lusa bagi orang yang taat pada Allah. Karena seorang mukmin yang taat sudah cukup dia menjadi yang terbaik hari ini, maka masa yang akan datang pun pasti akan menjadi baik. Maka rumusnya tuh begitu orang mukmin tuh ya. Pikirannya tuh harus detail. Pusing gak sih Ang begitu? Enggak pusing. Justru enggak mikirin duit begitu. Justru enggak mikirin keluarga. Mikirnya tuh kita duduk di sini diridhoi Allah enggak nih? Sedangkan di rumah ada keluarga. Kalau seorang mukmin pikirannya detail, semuanya itu sudah mencakup dia. Segala sesuatu itu diridhoi Allah. Hasan habis Isya nih.
San ngaji ikut tahfiz. Iya, Ang. Tiba-tiba nggak datang. Dia pikir itu. Subhanallah. Ya. Maka dari dulu, sejak awal peradaban manusia, dari dulu Allah ini mengirimkan para nabi karena manusianya itu telah lalai kepada Allah. Nggak ada tujuan lain. Nabi datang kepada manusia itu bukan untuk nyuruh manusia, San, kamu jadi bos pom bensin, gimana caranya? Ini strateginya, San. Begini. Enggak begitu. Nabi datang ke manusia, kamu jadi arsitektur nih. Rancangnya begini, bangunan yang kuat dan bagus, anti gempa, anti air, anti bakar gitu. Enggak. Kenyataannya Nabi diutus itu untuk mengingatkan manusia tatkala mereka terlena dengan dunia, supaya kembali lagi kepada Allah. Itu dari awal peradaban manusia. Dan sekarang Nabi sudah tidak ada. Siapa yang memberikan peringatan? Para alim ulama hanya sekian persen saja. 90%-nya ada di diri kalian. Maka tatkala melangkah, bisikkan dalam hati saya, ini lunga ke kanan, ini diridhoi Allah enggak. Gitu. Maka jadilah peringatan untuk diri sendiri. Para alim ulama, para asatid, para da'i hanya sekian persen saja. Eksternal, internalnya ada di diri kalian sendiri yang membawa kalian kepada kebaikan. Jadi sudah pikirkan hari ini. Kalau hari ini kalian lagi diridhoi Allah, masa depan kalian pun akan diridhoi Allah. Oh, sudah. Simpelkan hidup itu. Subhanallah. Gampang kan? Yang susah jalaninya. Karena manusia di dalamnya ada syahwat dan hawa nafsu. Di dalamnya pula ada qalbun yang menyadarkan hawa nafsu. Di dalamnya pula ada akal yang berjalan beriringan dengan syariat. Akal digunakan untuk apa? Digunakan untuk menimbang apa yang akan kita lakukan itu sesuai enggak dengan syariat. Paham enggak? Kita dagang nih. Dagang kita ini sesuai enggak dengan syariat? Maka ditimbang oleh kalau sudah sesuai dengan syariat, dimasukkan ke dalam hati. Karena belum tentu sesuatu yang halal itu akan memberikan dampak yang baik. Ya, karena ada sebagian sesuatu yang halal boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang karena diaplikasikan, diterapkan bukan pada tempat dan waktunya yang tepat, akhirnya menimbulkan bintik-bintik kemudaratan. Paham? Ya, berbicara halal nggak? Berbicara halal nggak? Halal. Berbicara halal. Ya. Berbicara dengan kencang halal nggak? Halal, boleh. Berbicara dengan intonasi cepat, boleh nggak? Boleh. Ya. Berbicara dengan intonasi lama, boleh nggak? Boleh. Ya kan? Semuanya boleh kan? Hah? Paham nggak? Bicara cepat seperti nge-rap halal. Hei kamu Hasan, ngapain kamu di sini? Biasanya kamu nggak ngaji, tiba-tiba sekarang ngaji. Apakah kamu ada maunya sekarang? Halal nggak? Halal boleh. Berbicara dengan nada yang lama atau yang agak panjang, San, boleh nggak? Halal. Maka kalau orang cara beramalnya hanya dengan otak dan syariat saja tanpa dimasukkan ke dalam qalbun,
halal bicara panjang juga, ya sudah saya bicara tapi gimana gitu. Makanya di sini perlunya hati. Allah berikan hati supaya kita sensitif dan mengerti apa yang sedang terjadi dengan lingkungan kita, dengan lawan bicara kita, sehingga kita tepat mengeluarkan kata-kata dengan intonasi yang baik, dengan perkataan yang baik, likulli maqal maqam wa likulli maqam. Seperti itu. Ya. Jadi kamu tahu kapan yang nge-rap itu tahu. Jangan gara-gara kamu refer tiba-tiba semua majelis kamu refer semua. Bicara dengan orang tua nge-rap. Hah? Ya halal sih halal. Cuma dengan orang tua itu. Kalau orang tuanya lagi moodnya nggak enak bisa digedik kan gitu. Ya. Maka itu adanya hati. Ya. Kemudian juga sadarkan diri dari pengaruh hawa nafsu, syahwat, keinginan. Karena fitrahnya manusia yang tidak terbiasa melakukan kebaikan, maka keinginannya itu cenderung tergesa-gesa, pengen segera dilakukan. Padahal keinginannya itu kadang-kadang tidak sesuai untuk kebaikan dirinya, meskipun boleh. Maka itu diredam dengan kolbun kita. Kok dingin ya? Adi lagi pengen tuku motor, wis duit oli ngumpuli. Kerja mopongi galon, wis oli 3 juta, pengen tuku motor. Di sisi lain, ya, dia melihat kedua orang tuanya lagi nggak punya duit. Kebutuhan mendesak, beras laka, perlu beras sekandek. Tuku beras sekandek 800.000, akhirnya lamunan metu duit yang gue tuku beras ora sida, tuku motornya regane 3 juta. Menggebu nih keinginan. Wis ngumpuli. Pengen tuku motor, wong tuan jaluk 800 nggo tuku beras priwe gini. Lamun dijukut duitnya ora sida tuku motore. Maka syahwat seperti itu diredam dengan kolbun. Belum waktunya beli motor, ya. Bantu orang tua dulu. Buat apa sih beli motor? Toh masih ada motornya Hasan, bisa minjem kan gitu. Ya. Toh masih ada motornya teman-teman. Toh kita masih bisa berjalan ke SMK Ma'arif, masih bisa berjalan untuk ngaji tahfiz dan lain sebagainya. Disadarkan itu syahwat-syahwat seperti itu. Meskipun boleh-boleh saja secara syariat. Ya, paham sampai di sini? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.